perubahan yang ketiga, yakni meningkatkan atau menambah termasuk kebutuhan-kebutuhan yang lain yang mungkin akan menjadi cadangan bagi para peserta. Nah, bagi para peserta juga tentu kami berharap mengikuti dan harus mengikuti protokol COVID yang ada. Sehingga peserta pun nanti akan ada ketentuan-ketentuannya. Secara lebih teknis dan rinci, Pusat UTBK akan mengatur. Tapi secara umum, ini adalah aturan umumnya. Hanya peserta yang sehat, bebas dari COVID-19, yang diperkenankan untuk mengikuti UTBK. Apa tanda sehat? Misalnya, ya sudah kita disclaimer bersama adalah suhu tubuhnya nggak boleh lebih dari 38 derajat Celcius. Karena kalau sudah 88 itu berarti tanda dia tidak sehat, sehingga mereka tidak diperkenankan untuk ikut. Bagaimana kalau nanti memaksa? Ya sudah, kita tunggu dengan jadwal berikutnya. Kalau memang mereka nanti jadi sehat, ya boleh ikut. Tapi kalau sudah enggak, ya berarti yang bersangkutan tidak bisa mengikuti. Dan ini sudah dinyatakan bahwa kalau ternyata yang bersangkutan tidak sehat, maka kepesertaannya dalam UTBK ini menjadi gugur atau dibatalkan. Berikutnya adalah peserta dianjurkan, ya, dan akan sangat baik kalau benar-benar dilakukan, untuk melakukan isolasi mandiri dalam tanda kutip, mulai 14 hari sebelum pelaksanaan UTBK. Artinya interaksi antar peserta dengan orang lain dikurangi, kan? Dikurangi. Karena khawatir nanti pas hari H, sampean para peserta menjadi tidak sehat atau ada sesuatu yang kemudian menyebabkan tidak bisa mengikuti ujian. Sehingga sejak saat ini kami ingin menghimbau dan menganjurkan kepada para calon peserta untuk sudah bisa mulai isolasi dalam tanda kutip, menjaga diri dengan sebaik-baiknya, tidak berkumpul-kumpul yang kemudian menyebabkan peredaran COVID. Kemudian sebelum berangkat, peserta diharuskan dalam kondisi yang bersih. Jangan ada yang belum mandi udah berangkat, nanti ini riskan, gitu kan? Belum gosok gigi, belum cuci tangan, belum apa, kemudian berangkat, gitu kan? Syukur-syukur kalau sebelum berangkat itu sudah mandi yang bagus, termasuk cuci rambut dan lain-lain, sehingga mereka dalam keadaan bersih sebersih-bersihnya, termasuk pakaian yang dikenakan juga adalah pakaian yang bersih, bukan pakaian kemarin, kalau perlu ya disetrika dulu sehingga virus-virusnya semuanya mati, dan itu berarti benar-benar menjaga kebersihan. Tidak kalah pentingnya adalah bahwa para peserta diharapkan menyiapkan berbagai macam dokumen yang diperlukan agar dapat sampai pada tujuan dan bisa melaksanakan ujian dengan tenang. Ini adalah beberapa hal yang kadang-kadang sepele, gitu kan. Ada peserta yang meskipun dalam satu kota ternyata lupa menyiapkan SIM atau SIM-nya ketinggalan. Ternyata ada operasi polisi, gitu kan. Kemudian dicegat, nggak bawa SIM, meskipun alasannya TBK, ya tetap aja mereka nggak bisa lanjut, atau paling nggak ada waktu yang kemudian terkendala karena tidak menyiapkan dokumen perjalanan dalam bentuk SIM misalnya. Demikian juga dengan dokumen-dokumen yang lain, misalnya surat keterangan lulus bagi mereka yang belum ada ijazah atau apapun yang sesuai dengan keterangan yang ada fotonya dan lain-lain. Jadi mohon dokumen-dokumen disiapkan dengan sebaik-baiknya. Kalau diperlukan dokumennya juga disemprot-semprot dulu biar nanti penyebarannya tidak. Ya. Kemudian yang kalah pentingnya adalah peserta tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat UTBK. Ya, jadi kalau tujuannya ke UNER sini ya sudah langsung aja, nggak usah mampir Pasar Turi, nggak usah mampir PGS, nggak usah mampir Taman Surya, nggak usah mampir mana, bahkan ke warung pun jangan, langsung aja, gitu kan? Dari rumah sudah sarapan, sudah apa, kemudian langsung ke lokasi. Ya, karena penyebaran COVID ini sungguh sangat luar biasa. Berikutnya adalah kalau sudah sampai di lokasi tujuan, pengantar menurunkan peserta di drop zone. Kita siapkan nanti kalau ada yang antarkan, gitu kan. Dan tidak diperkenankan menunggu peserta di dalam kampus kalau ada yang antar. Ya, jadi nggak boleh kemudian nanti nunggu, kemudian turun dari mobil, antar pengantar, kemudian diskusi, gitu kan, main kartu, main apa, ya susah lagi. Sehingga kita pastikan bahwa pengantar pun tidak boleh berada di area
kampus dalam rangka menunggu anaknya mungkin, atau menunggu siapapun, sehingga peserta hanya di drop saja di tempat tertentu, yang kemudian kita proses, kita ukur dengan termogan dan seterusnya, peserta akan nunggu di ruang tunggu, dan ya, bagi peserta yang kemudian membawa kendaraan sendiri, tentu kita siapkan parkir, dan kemudian yang bersangkutan akan mengikuti arah yang sudah kita tentukan. Pada wilayah drop zone ini mereka akan masuk ke ruang tunggu dan tidak akan ketemu dengan siapa-siapa. Berikutnya adalah bahwa peserta tidak berinteraksi dengan peserta yang lain. Ya, artinya tetap menjaga jarak di antara peserta meskipun itu dilakukan di ruang tunggu. Ya, karena begitu peserta masuk nanti harus sudah berada di ruang tunggu, dan di ruang tunggu juga akan kita jaga dengan sebaik-baiknya agar interaksi antar peserta ini benar-benar tidak terjadi. Paling tidak jaraknya juga tetap dalam jarak yang aman sesuai dengan tatanan kursi yang sudah kita siapkan bersama-sama. Ruang tunggu bisa dalam bentuk ruangan, bisa di halaman, bisa di banyak tempat, tetapi intinya adalah kita ingin agar para peserta ini benar-benar dalam keadaan yang baik dan kemudian menjaga jarak, tetap suci, bersih, dan tentu saja tetap memakai masker dan face shield. Mengikuti protokol kesehatan mulai dari pengukuran suhu, cuci tangan, pakai masker, pakai face shield, pakai sarung tangan, dan seterusnya. Ini adalah ketentuan-ketentuan umum yang bisa kami formulasikan. Ketentuan lebih teknis berkaitan dengan peserta diatur oleh pusat UTBK masing-masing. Ya, tidak boleh lebih longgar dari ini, tapi lebih ketat boleh. Tapi kalau lebih longgar tidak boleh. Misalnya, ya sudah, ketentuan terakhir akan kita hilangkan. Nggak usah ada protokol-protokolan, itu nggak boleh. Tapi kalau lebih ketat, silakan. Misalnya yang kami tahu, ada beberapa pusat UTBK yang kemudian memberikan persyaratan agar kalau terpaksa misalnya, bukan terpaksa ya, kalau ada peserta-peserta yang kemudian bermalam atau menginap, maka harusnya menginapnya adalah di hotel, tidak boleh menginap di rumah warga. Nah, gitu-gitu nanti akan diatur oleh kawan-kawan di pusat UTBK. Demikian juga dengan ketentuan berkaitan dengan